الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ulaika, mereka para munafikin, orang-orang yang beriman lisannya, hatinya belum beriman, tidak beriman. Alladzina adalah orang-orang istarau, yang mereka membeli ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, ditukarkan dengan hidayah. Ai istabdaluha, maksudnya mereka minta menggantikan dhalalah bihi, ditukar dengan huda. Fama rabihat, maka tidaklah laba tijaratuhum, perdagangan mereka. Orang-orang yang enggak mau iman milih kafir, enggak mau beriman milih nipu. Jadi munafik ini telah membeli, ibaratnya telah membeli kesesatan ditukar dengan hidayah. Maka pembelian yang begini ini, perdagangan begini tidaklah menguntungkan mereka. Ai ma rabihu, maksudnya ma rabihu manafiyah, mereka tidak laba fiha, di dalam tijarah. Bal khasiru, tetapi mereka rugi, lima sirihim, karena jadinya mereka, perginya mereka, ilan nari, ke neraka, al mu'abbadati, yang dikekalkan, abadan, alaihim, atas mereka, orang-orang munafikin. Wa makanu, dan tidaklah mereka para munafikin yang telah membeli kesesatan ditukar dengan hidayah, muhtadina, tidaklah mereka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, fima fa'alu, dalam perkara yang telah mereka kerjakan. Mathaluhum, perumpamaan mereka, sifatuhum, sifat mereka, fi nifaqihim, dalam kemunafikan mereka, kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang istauqada nara, auqada nara, yang dia telah menyalakan api, fi zulmatin, di dalam kegelapan. Ini perumpamaan mereka dengan sebab mengzahirkan iman mereka, mengucapkan kalimat syahadat, mereka ini telah dapat manfaat seperti orang yang menghidupkan api di kegelapan. Falamma adha'at, maka selepas api tadi menerangi, anarat, menerangi, ma haulahu, tempat-tempat atau perkara-perkara yang di sekelilingnya orang yang menyalakan api. Api dinyalakan, menerangi yang sekelilingnya orang yang menyalakan. Jadi dengan sebab dia pura-pura iman, dapat macam-macam manfaat. Dihukumi seperti orang Islam, dapat ghanimah juga, dapat fasilitas juga, dapat harta dari Baitul Mal, dapat jaminan keamanan, dianggap ukhuwah Islamiyah, macam-macam. Fa absara, maka akhirnya dia bisa melihat dengan sebab terang yang dari api yang dia nyalakan.
Wastadfa'a, dan dia bisa mengambil kehangatan dari api tersebut, istidfa. Wa amina, dan dia telah menjadi aman mimma yakhafuhu, dari perkara yang dia takut darinya. Aman dari macam-macam hukum yang untuk orang non-muslim dia sudah bagian dari Islam, sebab dia menipu dengan bersyahadat, syahadat yang tidak dari hati. Tapi akan datang waktu ketahuan. Zahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan, mematikan binurihim, cahaya mereka. Ihim ini kembali kepada alladzi. Alladzi secara makna itu banyak orang. Secara lafadz alladzi mufrad. Adfa'uhu, Allah memadamkan api mereka. Selepas mereka mati, semua tipuannya tidak ada manfaatnya. Masa mau menipu Gusti Allah? Nggak bisa. Wa jumi'a, dan telah dijamakkan ad-dhamiru dhamir binurihim, bukan binurihi, mura'atan li makna alladzi, karena memperhatikan maknanya lafadz alladzi, kamathalil ladzi. Maknanya itu jamak, kalau alladzinya mufrad. Wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka fi dzulumatin, dalam berbagai macam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat dalam berbagai macam kegelapan itu. La yubsiruna, mereka tidak bisa melihat ma haulahum, perkara yang sekitar mereka. Asalnya terang, dapat penerangan dari api yang dihidupkan tadi, tiba-tiba apinya padam, wes langsung gelap gulita. Mutahayyirina, mereka kebingungan, anit thariqi, dari jalan yang seharusnya. Khaifin, dalam kondisi mereka orang-orang yang takut. Fakadzalika haula, maka begitu pula mereka para munafikin, seperti perumpamaan yang barusan. Aminu, mereka telah mendapatkan keamanan. Bi'idhari kalimatil iman, dengan menampakkan kalimat iman. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, terus hilangnya api itu adalah kematian mereka. Fa idza matu, maka kalau mereka telah mati, ja'ahumul khaufu, ketakutan akan mendatangi mereka. Wal adzabu, dan siksa juga akan mendatangi mereka. Hum, mereka para munafikin, sumun, adalah orang-orang yang tuli, anil haqqi, dari kebenaran. Fala yasma'unahu, maka mereka tidak mau mendengar kebenaran. Sama aqbulin, dengan mendengarkan untuk nerima. Dengar juga tapi nentang, dengar juga tapi nggak percaya. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang tuli dari kebenaran. Bukmun, mereka adalah orang-orang yang bisu. Khursun, mereka adalah orang-orang yang bisu. Bukmun jamaknya abkam, khursun jamaknya akhras. Orang-orang yang bisu, anil khairi, dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak mengatakan kebaikan. Umyun, mereka adalah orang-orang yang buta. Kalau bukmun bisu, umyun buta, summun tuli. Umyun, orang-orang yang buta, an tariqil haqqi, dari an tariqil huda, dari jalannya kebenaran, jalannya hidayah. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat jalan hidayah. Fahum, maka mereka, karena memang tuli, bisu, buta,
La yarji'una, mereka tidak akan kembali anid dolalati, dari kesesatan. Di kondisinya memang Allah takdir mereka untuk sama sekali nggak ada potensi untuk dapat hidayah. Hatinya ditutup oleh Allah, telinganya ditutup oleh Allah, mulutnya ditutup oleh Allah, hatinya penyakitan. Maka inilah yang termasuk bagian yang perlu kita yakini, memang ada orang-orang yang tidak dapat hidayah sampai kapanpun, walaupun yang mendakwai siapapun. Tapi itu bukan urusan da'inya, urusan yang didakwai. Kalau urusan yang berdakwah itu, selama kita hidup, siapapun kita dakwai, kecuali orang-orang yang telah diberitakan oleh Allah bahwa mereka tidak mungkin dapat hidayah. Maka kalau orang sudah tidak mungkin dapat hidayah, kita pun tidak perlu dakwah kepada mereka. Maka itulah sikapnya para anbiya. Di antara yang disebutkan adalah Nabi Nuh. Allah telah berfirman kepada Nabi Nuh selepas Nabi Nuh berdakwah 950-an tahun, maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh, innahu lai yu'mina min qaumika illa man qad aman. Sesungguhnya Nuh tidak akan beriman lagi dari kaummu kecuali yang telah beriman. Kurang lebih 80 pasang itu. Selepas itu tidak akan ada hidayah lagi. Maka akhirnya Nabi Nuh mempraktekkan al-bughdu lillah wa fillah walillah. Benci karena Allah, sebab diperintah oleh Allah. Benci di dalam memperjuangkan agama, benci kepada memang orang-orang yang ditakdir tidak akan dapat hidayah. Maka Nabi Nuh mengangkat kedua tangan beliau, doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, semua orang kafir ludeskan, jangan tersisa satu pun. Lah itu apa pernah terjadi kepada Nabi kita dalam dakwah beliau selama 23 tahun itu? Pernah. Yaitu kejadian Bi'ru Ma'unah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW didatangi oleh Qabilah Ri'al dan Zakwan. Mereka bilang, ya Rasulullah, munafikin, kami ini Qabilah besar, kami baru Islamnya, minta dikirim kepada kami pengajar-pengajar agama untuk mendidik kami agama. Maka Nabi mengirimkan ulama-ulamanya sahabat, dipilih kurang lebih 70 orang, qurra'us sahabah. Begitu dikirim, ternyata semuanya dibunuh, tidak tersisa. Jadi waq'atu bi'ri ma'unah, kejadian pembantian para ulama sahabat di dekat sumur Ma'unah. Maka Nabi mendengar itu, ya diperintahkan Allah untuk murka, tentu saja begitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi memahami Nabi itu harus dengan pemahaman beliau itu bergerak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Maka sikapnya Nabi dengan Ri'al Zakwan berbeda banget dengan sikapnya Nabi dengan orang-orang Taif. Kalau orang Taif, beliau dilempari batu sampai beliau luka. Beliau berdoa, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa
menentang saya, ngelempari saya, ini bisa mendatangkan murka engkau yang luar biasa. Dimintakan maaf, dibela lagi. Jadi kalau ini tidak. Nabi kunut kurang lebih 1 bulanan atau bahkan lebih, di antara isinya Allahumma alaika biri'lin wa dzakwan. Ya Allah, saya minta engkau untuk menghancurkan kabilah Ri'al dan Dzakwan. Akhirnya kabilah Ri'al dan Dzakwan itu terhapus dari petanya manusia. Habis, tidak tersisa, mirip seperti kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, hanya skalanya skala suku. Kalau Nabi Nuh kan kebanyakan ulama mengatakan skalanya itu skala dunia, seluruh manusia. Jadi kalau kita ini kan nerima wahyu juga enggak, nerima wahyu malah perlu syahadat lagi kan. Ya. Maka kita ini beda, maksudnya cerita bahwa memang ada orang-orang itu yang ditakdir enggak dapat hidayah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Maka standarnya doa secara fikih, doalah hidayah terus-menerus. Tapi kamu tidak akan mendapati dalam hadis satupun atau dalam ayat Quran yang menerangkan contoh minta hidayah yang sifatnya untuk seluruh manusia dan jin. Karena itu bertentangan dengan isinya Quran dan hadis. Bahkan isinya pertama kali surat Baqarah pojok kedua. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, yang kita bicarakan sampai sekarang belum selesai cerita mengenai orang-orang yang diputus oleh Allah tidak akan mungkin dapat hidayah. Jadi kalau kamu pengen doa enggak ada yang nyalain Allahumma hdina wahdinnas, Allahumma hdina wahdil insa wal jan waj'alna sababan liman ihtada, enggak usah ada tambahan jami'ah. Begitu ada tambahan jami'ah, jadi nanti di ranah keilmuan kita kalau debat bisa kalah. Salatullah salamullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thabata, dan telah tertetapkan fis sahihaini, dalam kitab Bukhari dan Muslim, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau telah bersabda, ni'mar rajulu, sebaik-baiknya laki-laki, Abdullahi, adalah Abdullah. Abdullah di sini ini maksudnya siapa? Yang pasti salah satu dari sahabat Nabi. Abdullah itu sebaik-baiknya laki-laki. Lau kana yusalli minal lail, andaikan adanya dia salat dari bagian malam. Kalau enggak, ya enggak jadi ni'mar rajul. Abdullah itu sebaik-baiknya laki-laki kalau dia salat di sebagian malamnya. Kalau dia sholat tahajud, maknanya kalau dia enggak sholat tahajud, ya enggak jadi ni'mar rajul. Ini satu.
arahan dari Nabi bahwa orang itu akan jadi melebihi umumnya orang soleh kalau dia ada sholat tahajud yang rutin. Kata-kata rutinnya dari mana, Pak? Dalam ilmu sastra Arab kalau ada kana kemudian khabarnya adalah fi'il mudhari', secara umum artinya adalah rutin, kecuali yang dikecualikan. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa salat tahajud itu da'bus salihina qablakum, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian umat Muhammad adalah malam itu ada salat tahajudnya. Maka kalau kita ini pengen daftar jadi orang soleh, sebaik-baiknya orang melebihi yang lain-lain, diantaranya rutin tahajud. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda kurang lebihnya bahwa salat tahajud itu mardhatun lirabbi, menyebabkan Allah ridho. Di antara khasiatnya tahajud adalah menyebabkan Allah ridho. Maknanya orang ini akan jadi takwa. Allah tidak akan ridho kecuali pada yang takwa. Manhatun lil ithmi, menahan pelakunya dari melaksanakan dosa. Kita ngaji sudah, wiridan sudah, dengar nasihat sudah, dididik dengan macam-macam pendidikan sudah, kok belum bisa meninggalkan maksiat? Mungkin diantara sebabnya karena kita belum rutin tahajud. Matradatun lidda'i minal jasadi, menghalau, mengusir penyakit-penyakit dari badan. Berobat habatus sauda sudah, madu sudah, pijet sudah, refleksi sudah, ceroterapi sudah, obat kimia sudah, obat dokter sudah, nggak sembuh-sembuh. Ternyata sembuhnya dengan rutin tahajud. Wa fil hadisil akhar, dan hadis yang lain fi sahih, dalam kitab sahih, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun, janganlah engkau menjadi mithla fulanin, seperti si fulan. Karena adanya si fulan itu yaqumul lail, dulu salat tahajud, thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan salat tahajud itu. Jadi meninggalkan salat tahajud itu termasuk dijadikan Nabi contoh yang tidak baik. Kamu jangan niru-niru si fulan tuh ya. Dulu itu ahli tahajud, sekarang enggak tahajud itu. Jangan seperti dia. Masya Allah. Warawa, dan telah meriwayatkan At-Tabarani wa ghairuhu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, syaraful mu'mini, kemuliaan orang yang beriman, qiyamul laili, adalah salat malam, salat tahajud maksudnya. Jadi kalau orang iman enggak pernah tahajud, berarti kemuliaannya ada yang berkurang. Kemuliaan orang beriman adalah salat tahajud. Wal ahaditsu wal atharu, dan hadis-hadis dan athar-athar fi hadza, mengenai bab qiyamul lail, katsiratun, adalah banyak.
Wa qad jaa dan sungguh telah datangan an Abil Ahwas Al-Jasmi, qala beliau mengatakan, in kana ar-rajulu, sungguh adanya seorang laki-laki, la yatrukul fistata, dia datang waktu malam al-fistata di kemah, turukan dengan benar-benar datang waktu malam. Ayati maksudnya dia datang pada kemah itu lailan, pada malam hari. Fayasma'u, maka dia mendengar li ahlihi, penghuninya kemah itu, dawiyan, bunyi berisik, bunyi bisik-bisik, dengungan, kadawiyan nahli, seperti bunyi dengungannya tawon, karena sedang sholat malam atau sedang baca Quran waktu malam. Qal Abul Ahwas mengatakan, beliau cerita bahwa orang-orang zaman dulu itu kalau kita datang ke rumahnya akan dengar suara seperti suara tawon, karena mereka malamnya di antara programnya sholat malam baca Quran atau baca Quran malam-malam itu. Qala Abul Ahwas mengatakan, fama balu haula'i, bagaimana keadaan mereka, mereka orang-orang yang enggak tahajud, ya'manuna, mereka merasa aman, ma, pada perkara, karena yang adanya ulaika, mereka orang-orang yang tahajud, orang-orang yang baca Quran waktu malam, ya khafuna, mereka khawatir, mereka takut. Heran ya, kok ada orang aman, nyantai hidupnya, tidak seperti orang-orang dulu. Mereka kalau malam tampak takutnya kepada Allah dengan tahajud, baca Quran. Heran pada orang-orang yang hidupnya itu malamnya itu nyantai, tidak diisi seperti programnya orang-orang soleh, yaitu takutnya kepada Allah menyebabkan mereka ringan atau bergerak melaksanakan sholat malam atau baca Quran waktu malam. Karena qiyamul lail itu sendiri sudah saya terangkan beberapa kali, banyak ulama berpendapat, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Qiyam di sini ini tidak hanya untuk sholat saja. Semua amal kebaikan di malam itu masuk dalam qiyam. Maka masuk di situ itu tahajudnya, baca Qur'annya, tasbih tahmidnya, dan mudzakarah ilmunya dan lain sebagainya. Maka di sini tadi ceritakan ada yang gunakannya untuk tahajud, ada yang gunakannya untuk baca Quran. Ringkasnya malamnya itu tidak terus isinya hanya molor tok, itu enggak ada. Di qiyamul lail itu artinya memang menurut banyak ulama luas, tidak hanya menghidupkan malam dengan sholat sunnah saja. Wa an Ibrahim an-Nukhai, salah satu gurunya Al-Imam Abu Hanifah, qala, beliau mengatakan, kana yuqal, adalah telah dikatakan oleh orang-orang soleh untuk nasihat, iqra'u minal lail, bacalah Quran kalian minal lail, dari bagian waktu malam, walau halbasyatin, walaupun seukuran memerah kambing, walaupun sebentar banget, adalah waktu malam tuh kamu gunakan untuk membaca Quran. Wa an Yazid Ar-Raqasi qala, beliau mengatakan, idza ana nimtu, kalau aku tidur, tsumma istayqadtu, kemudian aku bangun. Ini normalnya orang yang sehat tuh, kata orang-orang yang ahli kesehatan, malam tuh ada bangunnya untuk buang air.
Dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya, supaya dia berkesempatan selepas bangun itu berwudu, kemudian tahajud, kemudian baca Quran. Maka Yazid Ar-Raqasi ngulas kondisi beliau sendiri. Kalau aku tidur, tsumastaqattu, kemudian aku bangun. Lepas bangun bukan tahajud, tsumanimtu, kemudian tidur lagi. Fala namat ainaya, maka semoga tidak tidur kedua mata saya. Maksudnya benar-benar saya ini tidak baik. Bangun, tidur, bangun, kemudian tidur lagi. Ini fala manat ainanya itu semacam teguran kepada diri beliau sendiri. Ngono kuwi motoku rasah turu wae. Nah. Allah Akbar. Qultu, aku berkomentar, Imam Nawawi berkomentar, wa innama rujihat, dan sesungguhnya telah diunggulkan salatul laili, salat waktu malam melebihi salat sunnah waktu siang, wa qiraatuhu, dan baca Quran waktu malam, liqauniha, karena salatul lail wa qiraatul lail ajma'alil qalbi, lebih memudahkan konsentrasi bagi hati, wa ab'ada minasyyaghilati, dan lebih jauh dari hal-hal yang menyibukkan. Malam orang-orang sudah pada istirahat, jadi kita bisa lebih tawajuh, enggak ada gangguan. Wal mulhiyati, dan perkara-perkara yang menyebabkan lalai. Wa tasarrufi, dan juga jauh dari bertindak fil hajati, dalam keperluan-keperluan. Orang nyari keperluannya malam kan jarang. Wa aswana, dan lebih menjaga kalau baca Quran waktu malam atau sholat waktu malam, minar riya'i, dari pamer. Mau pamer pada siapa? Teman-temannya sudah pada ngorok. Wa ghairi, dan selain riya, minal muhbitati, berupa perkara-perkara yang menghancurkan amalan. Kalau malam hening, nggak ada orang, kemungkinan pamer dan selain pamer itu lebih sedikit. Ma'ama ja'a, bersama perkara yang telah datang asyar'u bihi, agama bihi, dengan membawa berita itu, min ijadil khairat, berupa Allah mewujudkan sekian banyak kebaikan, fil laili, di waktu malam. Di antara contohnya, fa innal Isra, maka sungguhnya perjalanan malam Isra Mi'raj bi Rasulillah, dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terjadinya al-Isra itu lailan, waktu malam. Wa hadithu, dan juga ada hadis, wa hadithi ma'a ma ja'a, wa hadithi aja. Yang zilu rabbukum, turun rahmat Tuhan kalian, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yamdi, ketika telah berlalu, syatrul laili, separuh malam. Di sepertiga akhir itu ada rahmat-rahmat khusus yang turun dari Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Fa astajibu lahu, maka kemudian aku akan mengkabulkan lahu, untuknya. Ini Arabnya fastajib, ada beberapa versi. Al-haditha, bacalah sampai sempurnanya hadis. Wa fi sahih, dan juga telah datang dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, fil laili, di waktu malam, sa'atun, ada satu waktu, yustajabu fiha du'a'u, yang dikabulkan di dalam waktu itu ad-du'a'u, doa. Kula lailatin, di setiap malam ada waktu itu. Salatullah, salamullah,
أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا وتعالى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا كافي يا غني يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ألا تعلوا وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتسنى على عيني وألقيت عليك محبة مني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشر فلما تبين له قال أعلم أن الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا
ربي إني مغلوب فانتصر ربي إني مغلوب كافها يا عين صاد كفايتنا كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف مايتنا حميم عين سين قاف مايتنا حميم عين سين قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا ياسين 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 شفاؤنا حميم 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 قضاء حوائجنا حميم 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 قضاء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير وأفوض أمري إلى الله إن الله وأفوض أمري إلى الله إن الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسع اللهم اجعلها فداء لنا وللمسلمين والمسلمات من النار نورا لنا ولهم في القبور وجوازا لنا ولهم على الصراط وأمانا لنا ولهم يوم الفزع الأكبر اللهم أعزنا بها وانصرنا بها واقضي حوائجنا بها يسر بها أمورنا فرج بها همومنا وكروبنا أمن بها راعاتنا واستر بها عوراتنا اجمع بها شملنا اجمع بها شتات أمورنا خير لنا واختر لنا في أمورنا كلها ثم بارك لنا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها نور قلوبنا بها سددنا بها علمنا بها فقهنا بها اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية دوام العافية شكر على العافية تمام العافية صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صلاة
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ikhfa bermakna jadid, ikhfa bimakna jadid itu istilah baru yang perlu difikirkan lagi maknanya. Karena namanya huruf itu kalau mati ya harus jelas. Nggak boleh ikhfa, nggak boleh samar, harus jelas. Ini kan wakof-wakof yang akhirnya itu sebelum akhirnya itu huruf mati. Seperti haknya kan mati, kemudian dalnya juga mati karena wakof, sehingga dibaca de. Jadi haknya ya harus jelas, bukan ikhfa. Dalnya juga harus jelas qalqalah. Nah, jadi itu istilah itu baru dan masih meragukan, masih perlu dipikirkan lagi maksudnya. Jadi itu insya Allah nggak diterima istilah itu. Jadi bukan ikhfa, malah idhar. Min qablu misalnya, baknya qalqalah ya min qabl, sama-sama jelas, baknya jelas, lamnya jelas dari mahrotnya dan sifatnya masing-masing. Ya, jadi nggak usah terkecoh dengan istilah. Jadi ketika kita wakof iskan, wakof taskin, wakof sukun, itu huruf akhirnya ya harus jelas, ya, jelas mahrotnya, jelas sifatnya, bukan ikhfa, ya, bukan ikhfa bimakna jadid, bukan, ya. Kalau gitu ada ikhfa bimakna qadim. Ya, nggak usah diterima itu, ya. Anggap aja angin lewat gitu aja. Pakai istilah-istilah yang sudah beredar di ulama-ulama terdahulu aja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ya'ti, kemudian datang Isa, Nabi Isa. Thumma ya'ti, kemudian datang Isa kepada Nabi Isa. Ya, betul. Qad asamahum, yang qaumun sebuah kaum, sekumpulan kaum. Qad asamahum, yang telah menjaga mereka Allah minhu, dari Dajjal, orang-orang iman. Dan mereka sudah berjihad habis-habisan melawan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Fayamsahu, maka mengusap Nabi Isa, mengusap an wujudihim, dari wajah-wajah mereka. Maksudnya Nabi Isa itu memuliakan mereka dengan mengusap wajah-wajah mereka yang sudah penuh dengan debu karena pulang dari jihad dengan Dajjal. Wa yuhadditsuhum, dan Nabi Isa memberi kabar kepada mereka bidarajatihim, dengan derajat mereka, fil jannati, di surga. Fabainama huwa, mengkau di waktu keadaan seperti itu, fabainama huwa kadzalika, maka dikala Nabi Isa dalam keadaan seperti itu, id auha, tiba-tiba memberi wahyu Allah Ta'ala ila Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini sungguhnya aku qad akhraju, telah mengeluarkan ibadan hamba-hamba, li, punya aku, la yadani, yang tidak ada kekuatan, li ahadin, bagi seseorang, biqitalihim, untuk dapat memerangi mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dua golongan yang akan menghancurkan dunia hancur lebur. Faharris, maka jagalah ibadi, hamba-hambaku, ilaturi, ke gunung. Maka Nabi Isa itu membawa orang-orang iman itu ke gunung untuk bisa menyelamatkan diri dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya hamba-hamba Allah juga, Allah yang menciptakan. Ya kenapa Allah kok menciptakan Ya'juj dan Ma'juj? Ya kenapa kamu tanya terang-terang? yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Ya mau menciptakan apa saja ya kehendak Allah itu.
yang menghalalkan, yang mengharamkan, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan panasnya matahari, menciptakan tidak panasnya bulan. Ya, seperti itu. Kenapa? Gak usah tanya, ya, itu punya Allah, ya Gusti Allah, kita tinggal nunggu aja, tinggal ngelihat saja. Waya maksud dan Allah mengirim, daya maksud dan mengirim Allah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, golongan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum dan mereka min kulli hadabin, dari setiap tempat tinggi. Yang silun, mereka datang dengan cepat. Cepat sekali penyerangan mereka itu. Terus habis. Fayamru maka mereka lewat. Fayamru maka lewat. Awailuhum, barisan-barisan awal mereka. Ala bukhairati Tobariyah, di atas laut Tobariyah, laut kecil Tobariyah. Fayasrabuna, itu satu laut yang dekatnya Syam sana. Fayasrabuna maka mereka minum ma fiha, apa yang ada di dalam laut itu. Wa yamurru, dan lewat akhiruhum, akhir dari barisan mereka. Wa yaquluna maka mereka berkata, laqad kana, sungguh telah ada bihadi, di tempat ini, marratan, suatu kali dulu, maun, air, karena mereka sudah tidak kebagian air. Saking banyaknya ini. Jadi bagian barisan awalnya minum air, sampai satu lautan itu habis, bagian akhirnya belum dapat minum air, gak kebagian. Wa yuhsaru, dan dikepung Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, hatta yakuna sehingga ada ra'sus sairi, kepala sapi, li ahadihim, bagi mereka, khairan, adalah lebih baik, min mi'ati dinarin, dari 100 dinar, li ahadikum, bagi salah satu mereka, al yawma, pada hari itu, al yawma, pada hari ini. Jadi waktu itu sangat kekurangan makan, saking begitu mahalnya kepala sapi saja itu sudah lebih mahal daripada 100 dinar, 100 uang emas. Ayarhabu, maka berdoa Nabiullah Isa alaihissalam, wa ashabu, dan sahabat-sahabatnya, waktu itu berdoa deple tadarruk di hadapan Allah, minta supaya fitnah Ya'juj dan Ma'juj ini bisa diselesaikan. Wa ashabu, dan sahabat-sahabatnya Nabi Isa radhiyallahu anhum, ilallahi, kepada Allah. Fayursilu, maka Allah mengirimkan Allah Ta'ala alaihim, atas Ya'juj dan Ma'juj, ad-naqfa, ulat, fi riqabihim, di leher-leher mereka. Biasanya ulat ini masuk di hidungnya naqaf, masuk di hidungnya unta dan menjadikan penyakit ke unta, bisa mati unta itu. Ini dimasukkan oleh Allah di leher-lehernya, yaitu Ya'juj Ma'juj, mati seketika. Wa yasbikhuna, maka jadilah Ya'juj dan Ma'juj farsa, orang-orang yang mati. Manusia juga Ya'juj Ma'juj itu, bukan manusia. Kamauti nafsin wahidatin, seperti matinya satu orang yang wahidatin, yang satu, mati bersamaan meredak, karena semuanya kena penyakit, yaitu penyakit kena ulet itu lehernya itu, sama mati bareng. Sumayah itu kemudian Nabi Isa itu kemudian turun dari gunung, Nabiullah Isa, Nabi Isa alaihissalam, wa ashabuh, dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, ilal ardi, ke bumi, dari gunung menuju ke bumi datar maksudnya. Wala yajiduna, maka mereka tidak mendapatkan fil ardi, di bumi, maudhi asyibrin, satu tempat, satu jengkal saja, illa mala'ahu, kecuali memenuhi tempat itu zahamuhum, bacinnya, lemak-lemaknya Ya'juj Ma'juj, lemak dari bangkainya Ya'juj Ma'juj itu. Wa natanuhum, dan kebusukannya, baunya Ya'juj Ma'juj, sehingga kayaknya bumi tidak dapat ditinggali, sangat penuh dengan Ya'juj Ma'juj.
bangkainya sangat bau yang habis-habisan karena matinya bareng mereka. Fayarghabu maka berdoa Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabu dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ilallah kepada Allah taala fayursilu maka mengirim Allah taala tayran burung ka'anakil bukhti seperti lehernya seperti leher-leher unta saking gedenya burung itu. Nah, sehingga burung itu memakan atau mengambil bangkai-bangkai itu dibuang. Atahmiluhum maka burung itu membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Fatat arahuhum maka burung-burung itu membuang bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Haitsu syaa sekiranya mengendaki Allah. Summa yursilu kemudian mengirim Allah azza wa jalla mataran hujan. La yukinnu tidak dapat melindungi minhu dari hujan. Baitu madarin rumah dari tanah, maksudnya rumah dari semen. Wala barilan tidak pula rumah dari kemah, semuanya mesti kena hujan ini semuanya. Jadi maksudnya hujan yang merata di seluruh dunia, di kampung-kampung, di hutan-hutan, di rumah-rumah, di kota-kota, semuanya kena hujan ini semuanya. Wa yasilu maka hujan itu membasuh al-ardha bumi. Hadayatrukuha sehingga hujan itu meninggalkan bumi kazzalaqah seperti cermin bersih maksudnya itu. Summa yuqalu kemudian dikatakan berarti kepada bumi. Ada zalaqah sebenarnya katakan adalah bersih dan lembut. Nah, zalaqah ada lembut tapi juga lembut. Summa yuqalu kemudian dikatakan lil ardi kepada bumi. Imbiti tumbuhkanlah samarataki buah-buahan kamu warudi dan kembalikanlah barakataki barokahmu sehingga bumi mengeluarkan yaitu hasilnya sebanyak-banyaknya. Yauma idzin pada hari itu tak perlu makan ala isabatu satu jamaah minar rummanah dari satu apa namanya itu yang bulat-bulat itu delima minar rummanah daripada delima. Di satu jamaah makan satu delima sudah cukup saking gedenya delima itu. Wayastadilluna dan mereka berteduh bikih fiha dengan cangkangnya delima. Delima itu kan kalau dibuka itu kan bisa dibuka diambil dalamnya. Itu kan cangkangnya yang di luar itu kan keras. Sampai cangkangnya itu pun kulitnya itu bisa dibuat berteduh. Ya Allah, sama satu jamaah itu saking gedenya delima. Jadi masak pira itu, wallah alam. Pada waktu itu, jadi apa-apa itu kalau barokah itu jadi gede-gede. Wa yubarakun di barokai fir risli di dalam susu. Hatta innal likhata sehingga sesungguhnya apa itu ibunya unta yang menyusui, unta yang diperas loh. Hatta innal likhata sesungguhnya unta perah, unta yang telah melahirkan kemudian susunya dapat diperah itu likha. Minal ibili daripada unta atakfi sungguh mencukupi alfi ama beratusan. Alfi ama golongan besar, alfi ama golongan besar minan nasi dari manusia walikhada dan likha yaitu hewan perahan minal bakori dari sapi latakfi sungguh mencukupi al-qabilah satu qabilah minan nasi dari manusia. Ini satu unta saja sudah mencukupi banyak orang. Satu sapi sudah mencukupi satu qabilah susunya itu. Saking banyaknya. Masya Allah. Awal likhata dan perahan minal ghanami dari kambing latakfi sungguh mencukupi al-fakhidah satu fakhid. Fakhid ini bawahnya qabilah, lebih sedikit dari qabilah.
minan nasi dari manusia, fabaina mahum maka dalam keadaan mereka seperti itu, fabaina mahum maka di waktu mereka kadzalika seperti itu, idba'ata tiba-tiba Allah mengirimkan, idba'ata tiba-tiba mengirim Allah Ta'ala rihan angin thayyibatan yang baik, wa ta'khuduhum maka angin itu mengambil mereka tahta abadihim di bawah ketiak-ketiak mereka. Watakbitu maka angin itu mencabut ruha kulli mu'minin, rohnya setiap orang iman, wa kulli muslim setiap orang Islam, wa yabqa dan tinggallah syirarun nasi, buruk-buruknya manusia, yataharujuna mereka berbuat zina, fiha di dalam bumi, berbuat kumpul kebu, fiha di dalam bumi, taharujal khumur seperti yaitu berkumpul kebunya khimar kumpul kebu, berkumpul khimarnya khimar, ya berzinanya para khimar. Jadi akhirnya merajalela itu perzinaan habis-habisan. Di sana tidak ada malu lagi itu setelah orang-orang Islam mati. Itu seburuk-buruk manusia. Fa'alaihi maka atas mereka takumu terjadi as-sa'atu hari kiamat. Dihancurkan sehancur-hancurnya itu pada waktu itu ya itu. Rawahu Muslim. Jadi artinya apa? Allah itu pengen menghancurkan dunia ini, menghancurkan manusia ini, dimatikan dulu orang-orang Islam, biar tinggal orang-orang kafir yang macan mereka itu berhak untuk dihancur leburkan, diludeskan semuanya. Sehingga mereka ini berbuat buruk, berbuat kotor di muka bumi Allah, di hadapan Allah, sehingga membuat Allah marah, sehingga dah digiling sama Gusti Allah dengan azabnya. Habis sudah. Qauluhu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira, Allahumma ahdina wahdi umara'ana wa zu'ama'ana wa ulama'ana wa awamal muslimina ajma'in waj'alna sababan liman ihtada wa ruddana wa ruddal muslimina jami'an ila dinihim raddan jamila. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiul Ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tusan Rasul Masail Rabu 21 Jumadil Ula 1447 Hijriah 12 November 2025 Masehi. Masalah pohon tumbang. Di sebuah lingkungan perumahan terdapat seorang warga yang memiliki sebidang tanah di mana tumbuh sebuah pohon besar. Pemilik tanah membiarkan pohon tersebut tetap tumbuh karena dianggap bermanfaat sebagai tempat berteduh dan memberikan kesejukan di sekitar rumahnya. Namun suatu hari terjadi angin kencang yang sangat kuat hingga menyebabkan pohon besar itu tumbang.
Pohon tersebut jatuh ke arah rumah tetangganya dan menimbulkan kerusakan pada atap serta dinding rumah. Di satu sisi pohon itu tumbang akibat faktor alam yang tidak dikendalikan oleh manusia. Namun di sisi lain pohon tersebut tumbuh di lahan milik pribadi dan dibiarkan tanpa dilakukan perawatan atau pemangkasan untuk mencegah kemungkinan tumbang. Pertanyaan: apakah pemilik tanah tersebut berkewajiban menanggung biaya perbaikan atau ganti rugi atas kerusakan rumah tetangganya? Jawabnya diperinci. Jika pohon yang ia tanam secara norma dan adah tidak melanggar aturan, jika pohon yang ia tanam secara adat tidak melanggar aturan, maka ia tidak berkewajiban menanggung dikarenakan kejadian tersebut murni disebabkan bencana alam. Maksudnya pohon itu akarnya masih kuat, bukan pohon yang sudah lapuk, dibiarkan. Kadang-kadang pohon kan ada yang bagian bawahnya itu sudah mulai mengecil, sehingga kalau ada angin kemungkinan rubuh itu tinggi. Tidak begitu, pohonnya masih kuat, semua kuat. Dan kejadian sampai tumbangnya pohon pun ya panjang tidak bisa diperkirakan loh, namanya bencana alam itu kan datangnya angin lesus pamannya itu biasanya juga enggak ada. Makanya seperti itu, maka dia tidak berkewajiban menanggung dikarenakan kejadian tersebut murni disebabkan bencana alam. Jika pohon yang ia tanam secara adat adalah melanggar aturan, yaitu pohonnya itu memang masih ditanam terus saja atau dibiarkan tumbuh padahal sudah doyong mau ngembrui rumahnya tetangganya, namanya seperti itu. Sudah hampir-hampir ambruk ke rumah tetangganya, dan akarnya sudah mulai tercabut, tapi dibiarkan saja. Baik dari segi tingginya, kelebatan dahannya yang menyebabkan tumbangnya pohon tersebut, maka ia wajib bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Kalau dia ini masih wajar dan tidak melewati batas, ya enggak nanggung. Mencoba barang. Ketika hendak membeli sebuah barang semisal itu sepatu atau sandal, sudah semestinya sudah jadi kebiasaannya si pembeli untuk mencobanya terlebih dahulu. Akan tetapi masalahnya ketika mencoba, kaki calon pembeli kotor hingga mengotori sepatu yang dijual. Akhirnya karena sang penjual tidak mau dirugikan, ia memaksa orang yang mengotori sepatu tersebut untuk membelinya. Kadang-kadang begini ya, akal-akalan penjual aja. Pertanyaan: apakah pernyataan penjual tersebut harus diikuti oleh pembeli? Tidak harus diikuti oleh pembeli, sehingga pembeli tidak wajib membelinya. Dia dipaksa untuk membeli, tidak wajib membelinya. 2. Bagaimana solusinya? Diperinci, jika kotornya sedikit seperti kotor yang disebabkan normalnya pemakaian, karena habis dipakai juga biasa lah, maka pembeli tidak memiliki kewajiban apapun. Jika kotornya berlebihan, maka pembeli wajib membayar ganti rugi atau selisih harga. Makmum masbuk, ini juga biasa nih. Junaid datang pada tasyahud terakhir salat isya, kemudian ia berdiri untuk menyempurnakan salatnya. Tiba-tiba datang seorang menepuk pundak Junaid sebagai isyarat bahwa orang tersebut ingin menjadikan Junaid sebagai imamnya. Bagaimana hukum menepuk bahu Junaid? Hukumnya sunnah jika tujuannya untuk mengingatkan Junaid agar ia niat menjadi imam. Dan dipastikan dengan cara yang sopan sehingga tidak sampai mengagetkan dia. Menepuk itu ya maksudnya memberi isyarat supaya dia berniat imam, bukan menggebuk. Kagetnya. Apakah disunahkan bagi Junaid untuk merubah niat menjadi imam? Disunahkan. Jawabnya disunahkan agar ia mendapat pahala jamaah. Apakah Junaid disunahkan untuk mengeraskan bacaannya? Ya kalau waktunya keras, disunahkan dikarenakan ia berada pada rakaat pertama dan kedua.
membaca dapat uang. Di zaman sekarang banyak bermunculan beraneka ragam aplikasi, di antaranya ada aplikasi baca novel dan nonton video, yang mana setiap kali membaca novel atau nonton video tersebut di aplikasi tersebut, maka kita akan mendapat koin, yang mana koin tersebut bisa ditukar dengan uang. Dibaca malah dapat duit. Gitu. Aneh ya? Enggak rugi mereka. Bagaimana hukum uang yang diperoleh dari aplikasi seperti deskripsi di atas? Boleh halal, tetapi ini ada tambahan. Kebolehan di atas, boleh dan halal. Kebolehan di atas berlaku apabila video dan novel yang dibaca tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat agama. Kalau melanggaran ya dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik Allahumma hdina wahdi umara'ana wa zu'ama'ana wa ulama'ana wa awamal muslimin ajma'in waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin jami'an ila dinihim raddan jamila. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini malam maqami madrasah ya. Ya. Itu insyaallah ba'da maghrib nanti amal maqaminya yang bayan masyayikh dari Nizamuddin langsung dikirim dari Nizamuddin ke sini. Tapi ini untuk madrasah utara. Madrasah utara ba'da maghrib, nanti madrasah pusat sini ba'da isya. Bayan maqaminya. Insyaallah. Insyaallah siap, insyaallah ya. 4 bulan siap. Ah, ya Masya Allah. Pecah Gunung Lawu sampai hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan lagi firman-firman Allah yang menerangkan sifat-sifatnya para munafikin. Maka bagaimana sifat-sifat ini jangan sampai nempel di perilaku kita. Yakadu hampir-hampir yakrubu mendekati al-barku kilatan yakhtafu menyambar absarahum pandangan-pandangan mereka ya'khudhuha hampir-hampir kilat itu menyambar mengambil pandangan-pandangan mereka bisur'atin dengan cepat kullama adha'a lahum kapan-kapan kilat itu menerangi lahum untuk mereka, begitu kilat datang terang. Begitu terang, yang asalnya enggak kelihatan jadi kelihatan. Masyau fihi, maka mereka para munafikin berjalan fihi dalam terangnya kilat itu. Ai fi dhaihi, maksudnya di dalam
terangnya kilatan itu. Ini perumpamaan, dalam Islam itu ada aturan-aturan. Ada aturan-aturan yang semuanya isinya menguntungkan kita. Sebagian cocok dengan keinginan kita, sebagian berlawanan. Maka Allah misalkan, mengumpamakan aturan-aturan Islam yang menyenangkan itu seperti gelap, ada kilat jadi terang. Dengan sebab terangnya kilat, maka mereka para munafikin berjalan di terang-terang itu. Hukum-hukum Islam yang datang kepada mereka yang enak-enak, mereka menjalaninya. Nikah, dapat sedekah, nerima zakat, dapat warisan, enak-enak itu. Ada yang diibaratkan seperti kegelapan, berat. Maka mereka tidak mau menjalaninya. Untuk sholat berjamaah, puasa Ramadan, mungkin bayarkan zakat, enggak boleh melihat yang tidak mahram, enggak boleh melanggar ini itu yang zahirnya sepertinya enak. Wa idza adlama alaihim, dan ketika kegelapan menerpa mereka, qamu, maka mereka pun berhenti, berdiri berhenti. Waqafu, maka mereka berhenti. Tamtsilun, firman Allah tadi merupakan perumpamaan. Li'iz'aji ma fil Qur'an, kepada mengagetkannya perkara yang ada dalam Al-Quran. Minal hujaji, tibanya itu yang benar adalah jim juga. Minal hujaji, berupa dalil-dalil, bukti-bukti. Mengagetkan qulubahum, hati-hatinya para munafikin. Wa tasdiquhum, dan juga cerita mengenai membenarkannya para munafikin. 5, kepada perkara sami'u, yang mereka mendengar, fihi, dalam Al-Quran. Mimma yuhibbun, atau wastaqihim, dan juga permisalan mengenai pembenaran mereka. 5 sami'u fihi, kepada perkara yang mereka mendengar, fi, dalam Al-Quran, mimma yuhibbun, dari hal-hal yang mereka menyukainya. Wah, ini benar nih. Dapat sedekah ini benar nih, aturan bagus ini. Nah, dapat warisan mas, harusnya ini keadilan ini awalnya. Wa wuqufuhum, dan berhentinya mereka, tidak menjalannya mereka, amma, dari perkara-perkara yang yakrahuna, yang mereka tidak menyukainya, yang ada dalam Al-Quran. Mereka ini secara hati sudah buta hati, tuli telinga, buta mata dari hidayah. Walaupun secara zahir mereka masih bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir sepertinya. Maka Allah berfirman, kalau Allah berkehendak, sekaligus zahirnya juga dihilangkan, telinganya biar tuli sekalian, dan pandangannya biar buta sekalian. Kalau mata hati dan telinga yang untuk menerima kebaikan memang sudah tertutup itu. Walau syaa Allah, andaikan Allah berkehendak, la dhahaba bisam'ihim, sungguh Allah akan menghilangkan
pendengaran mereka. Bimakna asma'ihim dengan makna pendengaran mereka. Wa absarihim dan pandangan mereka. Al-zahirati yang tampak mata itu, ya telinga dan mata yang ada di kepala itu. Kama dhahaba bil batinati, sebagaimana Allah juga telah menghilangkan kuping batin mereka dan mata batin mereka. Jadi memang hidayah itu, kalau kita ngomong hakikat, pilihan dari Allah. Ya, ada orang-orang yang memang telah dikehendaki oleh Allah untuk sesat, yang tidak akan bisa dapat hidayah. Semoga bukan termasuk kita. Kadang ada orang berpikir, ini orang-orang itu kan zahirnya juga mirip-mirip saja dengan kita. Kenapa sih kok diputus oleh Allah untuk jadi orang yang tidak akan dapat hidayah sampai saat matinya? Maka pertanyaan itu bagi orang beriman harus jawabannya sama. Allah lebih tahu. Memang untuk dia yang paling pantas adalah tidak dapat hidayah. Yang paling pantas adalah jadi bahan bakarnya api neraka selamanya. Maka suatu hari telah datang seorang wanita sahabiyah kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, bertanya kepada beliau bagaimana nasibnya anak-anaknya sahabayah tadi yang wafat tidak beriman. Maka Nabi bersabda, di neraka. Maka wanita tadi susah. Maka Nabi mengulangi sabdanya, andaikan kamu tahu kenyataannya anak kamu yang telah diputus masuk neraka itu, pasti kamu akan ridho. Pasti kamu akan ridho, tidak protes dengan keputusan Allah yang barusan saya sampaikan. Maka sabda Nabi ini diulas panjang oleh banyak ulama termasuk Mullah Ali Qori yang sudah sering saya terangkan. Kita ulang lagi, siapa tahu sebagian waktu itu nggak hadir atau ngantuk atau ada pendengar baru. Maka beliau mengatakan bahwa yang keluar dari dirinya manusia, dari kita ini, normanya manusia akan memilahnya, sebagian untuk dirawat, sebagian untuk dibuang. Yang keluar dari kita ini, yang dirawat adalah anak-anak kita. Ini keluar dari tempat kencing itu juga. Anak-anak dirawat, disayang, diulang tahuni, diakekoi bawahnya. Disekolahin, suruh ngaji, suruh ngapalkan Quran, belajar ngaji. Ada yang walaupun itu dari kita dengan lega hati, dengan sangat merasa tepat, kita buang. Padahal tempat keluarnya sama dengan anak kita, yaitu kencing, kita buang. Atau kotoran sama-sama dari badan kita. Kotoran yang lain, ingus pokoknya. Maka begitu pula kalau Allah tampakkan orang-orang yang memang dari keluarga kita atau bahkan kandung kita, anak asli, lulus tes DNA, anak asli,
yang memang jatah-jatah neraka itu kalau ditampakkan itu seperti kotoran, seperti ingus, seperti kencing, begitu itu. Maka kita tidak akan ridho untuk nyertai kita ke surga sebagai alasan barang-barang menjijikkan tadi. Saya ini kan dari badan Tuhan, bagian dari Tuhan dulunya ini. Iya, bagian dari saya itu kan bagian kotoran kan, bagian kencing, bagian ingus memang untuk dibuang. Ya kita ini, selama kita ini nggak tahu ya, setiap orang mau kita ajak ke surga. Tetapi kalau ternyata dia ini mentok sampai wafat tanpa iman, kita harus bersikap standar kebenaran bahwa orang ini memang layaknya jadi bahan bakar api neraka. Saya diperintah oleh Allah, diperintah oleh agama untuk ikut membencinya juga. Janganlah kotoran masuk ke surga. Maka di antara sunnahnya kalau kita melewati kubur-kubur orang yang wafat tanpa iman, disunahkan untuk kita mengatakan absyiru binnar. Terimalah berita gembira, kalian mendapatkan neraka. Memang sudah cocoklah neraka untuk kalian. Yes. Kalau mungkin bahasa Temboro itu syukur mlebu neraka. Syukur semacam saya merasa lega kamu telah menjadi ahli neraka karena memang kamu layak untuk itu. Maka tidak boleh kita, keluarga kita yang wafat tanpa iman kemudian kita sayangi. Mau kita sedih, andaikan dulu saya dakwai, andaikan dulu saya ajak syahadat, andaikan tentu nggak akan jadi ahli neraka, nggak boleh. Dia ini sudah terbukti diputus Allah untuk wafat tanpa iman. Kok kamu andai-andai, memangnya kamu lebih pandai dari Gusti Allah? Nggak boleh dong, ini namanya keminter, kementak, kemelinti, kementus, menteng kelek, kelek mambu pisan. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, sya'ahu yang Allah menghendakinya, qadirun adalah maha kuasa, wa minhu dan diantara kuasa Allah, idhabu ma dzukira atau idhabu ma dzakara, menghilangkan apa yang telah Allah sebutkan, yaitu kuping mereka yang zahir, pandangan mereka yang zahir. Kalau yang batin kan sudah dihilangkan oleh Allah, nggak bisa nerima hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Salatullah salamu